Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah tidak menginginkan manusia itu mati. Allah tidak menginginkan manusia itu terpisah. Allah tidak pernah menginginkan manusia itu terasing dari dirinya. Keterasingnya, kematian terjadi dalam diri manusia karena telah menggunakan kehendak bebas secara salah. Sehingga dengan demikian manusia itu harus sengsara. Manusia itu harus terpisah. Dan manusia itu sulit untuk mengimplementasikan hidup Allah di dalam kehidupannya sendiri. Nah, demikian ini sesungguhnya telah menyangkal keberadaannya sebagai gambar Allah yang seharusnya mampu untuk merefleksikan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian manusia telah jatuh di dalam posisi post lapsaria. Nah, dari sini kita dapat melihat mengapa Sang Sabda itu harus menjelma menjadi manusia. Menjelmanya Sang Sabda jadi manusia ini sebenarnya adalah menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, bahwa keturunanmu, yaitu keturunan perempuan, akan hadir di jagat untuk menginjak-injak kepala ular bedak. Artinya apa? Menginjak kuasa kegelapan, meremukkan kuasa kegelapan, sehingga dengan demikian manusia ini dapat diangkat di dalam martabat yang telah ditentukan oleh Allah untuk menghadirkan Sang Sabda itu di jagat ini. Maka ada kos yang perlu untuk dilakukan bagi setiap manusia. Kosnya apa? Kosnya adalah iman dan pengharapan. Di dalam menantikan kedatangan Sang Sabda ini, banyak blessing, banyak berkat, tetapi di sisi lain harus mengalami aniaya, harus mengalami tantangan. Mereka digergaji, mereka dibunuh, mereka disiksa. Karena apa? Karena penantian yang ada di dalam kehidupan para nabi dan orang-orang yang hidup di dalam pengharapan itu. Dengan demikian jelas bahwa untuk mendapatkan Sang Sabda ke jagat ini perlu adanya suatu ketaatan. Bahkan dari seorang perempuan atau seorang darah yang harus mau, biarlah kehendakmu yang jadi. Makanya dikatakan di dalam Matius tadi, ada urutan-urutan dari Abraham sampai kepada Yesus. Ini adalah merupakan suatu janji yang diberikan Allah ketika Adam jatuh di dalam dosa. Janji apa? Bahwa ada seorang darah yang akan melahirkan seorang anak, dan namanya dia Yesus atau Immanuel. Yang artinya nama itu mempunyai suatu makna. Ya, dikatakan Yesus atau Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Artinya apa? Artinya bahwa kedatangan
Sang Sabda di jagat ini adalah untuk mengembalikan manusia kepada posisi yang Allah telah tentukan. Posisi sebagai apa? Sebagai gambar yang tanpa rusak, sebagai gambar yang murni, sebagai gambar yang suci. Seperti halnya apa yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 4. Artinya bahwa memang manusia ditakdir untuk dapat merefleksikan Allah di dalam kehidupan mereka. Karena itulah ketika Sang Sabda menjadi manusia, dia mengambil keberadaan baru yang sebenarnya tidak ada di dalam dirinya, yaitu keberadaan sebagai manusia. Dikenakannya keberadaan baru di dalam dirinya inilah menunjuk pada artian bahwa totalitas manusia itu telah dikenakan. Sehingga dengan demikian ketika Sang Sabda lahir, itu adalah lahir dari sang manusia atau lahirnya sang manusia. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Makanya menjelmanya Sang Sabda itu bukan hanya bahwa dia menyertai kita, tetapi Allah masuk di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena mengenakan totalitas daging manusia. Jadi masuk mengenakan kita, dengan demikian dia bukan hanya dekat, tetapi masuk di dalam kehidupan kita. Tujuannya itu apa? Tujuannya supaya manusia ini bisa kembali kepada fitrah yang tanpa dosa. Masalahnya adalah bagaimana manusia ini bisa masuk di dalam penyatu tunggalan, bisa kembali kepada fitrah yang telah rusak untuk menuju kepada pembaruan. Gereja menyediakan, yaitu apa? Sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Karena itu sakramen di dalam gereja bukanlah merupakan suatu lambang atau simbol sebagaimana dimengerti oleh banyak orang. Tetapi sakramen adalah merupakan sarana di mana manusia itu bisa masuk di dalam kehidupan Allah. Adalah salah jika seseorang mengatakan bahwa sakramen hanya sebagai simbol, sakramen hanya sebagai lambang. Kalau itu hanya sebagai lambang atau simbol, maka jangan pernah diharapkan bahwa manusia dapat diselamatkan. Maka jangan pernah diharapkan bahwa manusia itu akan diperbarui. Maka jangan pernah diharapkan bahwa manusia itu akan mendapatkan pembaruan atau mencapai teosis. Karena itulah Maximus di dalam bukunya atau di dalam ungkapannya mengatakan bahwa baptisan adalah merupakan langkah awal manusia untuk dapat memperoleh apa itu teosis. Dengan demikian, kedatangan Sang Sabda menjadi manusia ini adalah membuka wacana baru di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mulai dengan ini? Karena hari Rabu kita sudah merayakan Natal. Jadi dengan demikian, atas dasar ini kita dapat mengerti bahwa Natal itu bukan sekedar hanya ajang pamer pakaian, ya, atau pesta pora, tidak. Tetapi Natal yang sebenarnya yang akan kita sambut pada hari Rabu sore itu adalah merupakan terbukanya pintu rahmat, terbukanya pintu anugerah, terbukanya hubungan Allah
telah masuk di dalam jagat manusia. Sehingga dengan demikian, dengan Natal, yang nampak dan yang tidak nampak telah bertegur sapa. Pencipta dan yang diciptakan telah berjabat tangan. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan itu telah bertatap. Makanya Sang Sabda dikatakan sebagai Sang Manunggaling Kawula lan Gusti. Atas dasar inilah manusia dapat mengalami Sang Manunggaling Kawula lan Gusti hanya dengan syarat adalah menyatu dengan Kristus. Dengan menyatunya kita dengan Kristus melalui sakramen-sakramen yang ada, yang disediakan di dalam gereja, menjadikan kita dapat memperoleh hidup Allah di dalam kehidupan kita. Kehidupan Allah di dalam kehidupan kita inilah yang mendorong kita untuk tetap tegak, untuk tetap kuat, untuk tetap kokoh di dalam menghadapi apapun yang ada di jagat ini. Karena itulah Natal bagi kita adalah sesuatu yang penting. Walaupun perayaan yang terbesar bukan pada Natal itu sendiri, tetapi pada Paskah. Namun Paskah itu tidak pernah terjadi tanpa adanya Natal. Karena itu Natal kita peringati, dan puncaknya nanti pada Paskah. Dengan demikian jelas, pada saat minggu ini kita diingatkan untuk mempersiapkan batin kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk menyambut lahirnya Kristus yang kita rayakan pada tanggal 6 hari Rabu yang akan datang. Jadi dengan demikian jelas bahwa Natal ini bukan ajang pamer pakaian, tetapi mempersiapkan batin kita agar kita bisa masuk di dalam penyatu tunggal dengan Allah, dan pintu rahmat telah dibuka, pintu anugerah telah diberikan pada kita. Mari kita sambut dengan penuh kesucian dan kesiapan batin kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.